Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Alaves versus Madrid, Los Blancos libas tuan rumah 4-1. Real Madrid berhasil menang meyakinkan 4-1 saat menghadapi Deportivo Alaves. Karim Benzema menjadi bintang kemenangan Los Blancos dengan torehan 2 golnya. Real Madrid bertandang ke markas Alaves di Estadio Mendizorroza dalam lanjutan La Liga pada minggu dini hari tadi. Los Blancos sudah mampu unggul 3-0 di babak pertama. 3 gol Madrid di babak pertama dicetak oleh Casemiro menit ke-15, Karim Benzema menit 41, dan Eden Hazard menit 46. Usai turun minum, tuan rumah sempat menipiskan ketinggalan lewat Joselu di menit ke-59. Madrid kemudian menutup laga ini dengan kemenangan 4-1 setelah Karim Benzema mencetak gol keduanya pada menit ke-70. Tambahan 3 angka membuat El Real saat ini mengumpulkan 40 poin. Mereka berada di peringkat kedua terpaut 4 angka dari Atletico Madrid di puncak klasemen La Liga. Sementara Alaves dengan hasil ini tetap berada di peringkat ke-17 dengan 18 poin. Tottenham versus Manchester City, The Citizen maju ke babak kelima. Manchester City lolos ke babak 16 besar Piala FA setelah berhasil menang melawan Tottenham. Sempat tertinggal lebih dulu, City melakukan comeback untuk mengalahkan tim divisi 3 tersebut dengan skor 3-1. Tottenham menjamu City di Stadion Johnny Rocks dalam laga babak keempat Piala FA. Tim tuan rumah mampu meredam The Citizen sehingga babak pertama berjalan sama kuat tanpa gol. Di babak kedua, tuan rumah mengejutkan City setelah Alfie May membuka skor. Namun, City membalas dengan menciptakan 3 gol di menit 10 terakhir melalui Phil Foden, Gabriel Jesus, dan Ferran Torres. Dengan hasil ini, City berhak maju ke babak kelima Piala FA. Pasukan Pep Guardiola itu selanjutnya akan berhadapan dengan tim divisi 2 Swansea City di Stadion Liberty pada bulan depan. Proses transfer Papu Gomez ke Sevilla dekati akhir. Penyerang Atalanta, Papu Gomez, dikabarkan hampir bergabung dengan Sevilla pada bursa transfer Januari ini. Direktur olahraga Sevilla Monchi mengonfirmasi telah melakukan pembicaraan terkait pemain tersebut. Menurut berbagai laporan di media, pemain asal Argentina itu hampir bergabung dengan Sevilla dengan kesepakatan pinjaman plus opsi membeli seharga 8 juta euro. Namun, Atalanta dikabarkan menginginkan 10 juta euro untuk playmaker tersebut. Akan tetapi, Atalanta bisa merelakan membiarkan Papu pergi dengan harga lebih murah ke Spanyol. Mereka ingin menghindari menjual ke tim saingannya di Italia, sebab Inter Milan dikabarkan tertarik dengan Papu Gomez. Monchi menanggapi laporan dari berbagai media di Italia tersebut dengan membenarkan bahwa Sevilla sedang dalam pembicaraan dengan pihak Atalanta untuk membawa pemain berusia 32 tahun tersebut. Liverpool intip peluang dapatkan Vinicius Junior dari Real Madrid. Klub raksasa Premier League Liverpool diberitakan punya target transfer baru. The Reds dilaporkan ingin mengincar Vinicius Junior dari Real Madrid. Vinicius merupakan salah satu winger muda berbakat yang dimiliki Real Madrid. Ia digadang-gadang akan menjadi pemain bintang Los Blancos di masa depan. Namun musim ini, Vinicius dilaporkan kurang bahagia di Madrid. Pasalnya ia lebih sering duduk di bangku cadangan ketimbang menjadi starter. Diario Madrista mengklaim bahwa Liverpool sedang mengamati situasi Vinicius dan mereka tertarik untuk memboyongnya ke Merseyside. Menurut laporan tersebut, Liverpool ingin mendatangkan Vinicius sebagai langkah antisipasi dikarenakan Mohamed Salah dilaporkan ingin pergi dari Liverpool. Jurgen Klopp lantas mulai mencari kandidat pengganti Salah dan Vinicius diklaim cocok untuk posisi itu. Menurut laporan tersebut, langkah Liverpool untuk mendatangkan Vinicius tidak akan mendapat kendala berarti. Ini dikarenakan pihak Real Madrid siap menjualnya karena El Real butuh tambahan dana untuk membiayai beberapa transfer besar mereka di musim panas nanti. AS Roma berencana bakal barter Edin Dzeko dengan Mauro Icardi. AS Roma siap melepas Edin Dzeko ke Paris Saint-Germain untuk dibarter dengan Mauro Icardi di bursa transfer ini. Usai perselisihan dengan pelatih Paulo Fonseca, berstatus sebagai kapten tim sejak musim lalu, rupanya tidak membuat masa depan Edin Dzeko di AS Roma menjadi aman. Sejak bursa transfer musim panas lalu, ia sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus meski pada akhirnya tak terwujud. Batal pindah
Dzeko pun kembali menjadi andalan di paruh pertama musim ini dengan tampil 20 kali di semua kompetisi dan mencetak 8 gol serta 2 assist. Ketajamannya pun menjadi salah satu kunci kesuksesan Giallrossi menembus 4 besar klasemen Serie A Italia. Meski demikian, hanya seminggu jelang penutupan bursa transfer Januari ini, masa depan penyerang Bosnia itu kembali dispekulasikan. Dilansir Football Italia, AS Roma telah menawarkan Edin Dzeko ke Paris Saint-Germain ditukar dengan Mauro Icardi dalam skema peminjaman hingga akhir musim. Keputusan menawarkan Dzeko ke Paris Saint-Germain dalam skema barter dengan Mauro Icardi ini muncul hanya beberapa hari setelah sang kapten berselisih dengan pelatih Paulo Fonseca. Edin Dzeko sendiri bergabung dengan AS Roma pada musim 2015-2016 sebagai pemain pinjaman dari Manchester City sebelum dipermanenkan semusim kemudian. Sejauh ini, ia sudah membela Giallrossi sebanyak 242 kali di semua kompetisi dan menyumbangkan 114 gol, yang menempatkannya di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa AS Roma. Wijnaldum enggan bahas soal kontraknya di Liverpool. Gelandang andalan Liverpool, Georginio Wijnaldum, saat ini enggan membeberkan situasi negosiasi kontrak barunya. Ia menyebut bahwa Liverpool lah yang seharusnya menjelaskan keadaan negosiasi transfer tersebut. Wijnaldum saat ini tengah membuat manajemen Liverpool ketar-ketir. Pasalnya, karena kontrak pemain timnas Belanda itu akan resmi berakhir di musim panas nanti. Pihak Liverpool sudah bicara terbuka mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan Wijnaldum. Mereka bahkan sudah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak bagi sang gelandang. Ketika ditanya soal proses negosiasi kontrak baru itu, Wijnaldum menjawab saat ini belum ada kabar baru mengenai hal itu. Buka Wijnaldum kepada Sky Sport. Sang pemain menyebut bahwa ia bukan pihak yang seharusnya ditanya mengenai kontrak barunya. Akan tetapi manajemen Dres lah yang seharusnya yang memberikan informasi terkait kontrak tersebut. Menurut laporan yang beredar, akar masalah kontrak Wijnaldum berada di nominal dan durasi. Ia diberitakan tidak puas dengan tawaran yang diberikan Liverpool, karena tawaran mereka jauh dari angka yang ia harapkan. Itulah mengapa sang pemain sejauh ini belum mau menekan kontrak baru di Anfield. Menurut gosip belakangan, Wijnaldum akan melanjutkan karirnya di Spanyol. Ia akan menyusul mantan pelatihnya yakni Ronald Koeman di Barcelona. Rafael Varane minta pindah dari Real Madrid. Real Madrid mungkin berada dalam situasi yang sulit di masa depan, sebab ketika Sergio Ramos belum menekan kontrak baru, Rafael Varane disebut meminta klub untuk melepasnya di musim depan. Rafael Varane telah menjadi pemain yang sangat penting di Real Madrid untuk waktu yang lama. Pemain 27 tahun itu dikenal punya koneksi yang bagus dengan Sergio Ramos. Duet Ramos dan Varane menjadi andalan Madrid beberapa musim terakhir yang membawa Real Madrid meraih 4 gelar juara Liga Champions. Pada musim 2020-2021 ini, Varane telah memainkan 17 laga di La Liga dan perannya nyaris tidak tergantikan. Dikutip dari Sport, sang pemain merasa sudah cukup dengan Real Madrid. Ia telah membela Madrid untuk waktu lama dan meraih banyak hal. Varane berharap bisa pindah untuk mendapat tantangan baru. Rafael Varane sendiri sudah bermain untuk Real Madrid sejak 2011 lalu. Saat ini, pemain berpaspor Prancis itu masih punya kontrak di Madrid hingga Juni 2022. Akan tetapi Varane diyakini tidak akan menekan kontrak baru di Madrid dan berharap bisa pindah pada awal musim depan. Manchester United tolak Van de Beek ke Inter Milan. Inter Milan harus mengubur mimpi mereka untuk mendatangkan Donny van de Beek dari Manchester United. Pasalnya, pihak Setan Merah menutup pintu keluar untuk sang pemain. Van de Beek resmi menjadi bagian dari Manchester United di musim panas ini setelah dibeli dari Ajax Amsterdam dengan mahar transfer 40 juta euro. Sejauh ini, Van de Beek masih jarang bermain sebagai starter di skuad MU. Inter Milan dilaporkan siap menampung sang pemain di musim dingin ini. Namun, ESPN mengklaim bahwa Inter nampaknya bakal gigit jari. Hal tersebut karena Solskjaer tidak mengizinkan sang pemain untuk pergi di bursa transfer kali ini. Menurut laporan yang beredar, Van de Beek dibidik Inter Milan sebagai pengganti Christian Eriksen. Playmaker asal Denmark itu diberitakan akan disingkirkan Antonio Conte setelah ia dinilai tidak cocok dengan skema permainan sang pelatih. Conte dikabarkan naksir dengan gaya bermain Van de Beek dan ingin mendatangkannya ke Inter. Menurut laporan tersebut,
Solskjaer sudah memutuskan untuk tidak melepaskan Van de Beek di musim dingin ini. Ia menilai bahwa Manchester United akan dihadapkan dengan jadwal yang padat di paruh kedua musim ini karena mereka harus bermain di FA Cup, IPL, dan Liga Eropa. Solskjaer ingin memenangkan ketiga trofi itu sehingga ia butuh tim yang kuat untuk dirotasi. Itulah mengapa Van de Beek masuk dalam kategori tidak dilepas. Inter Milan telah setor cicilan, Achraf Hakimi ditarik lagi Real Madrid. Pada bursa transfer musim panas 2020, Inter Milan resmi mendaratkan Achraf Hakimi dari Real Madrid. Demi mendapatkan Achraf Hakimi, Inter Milan rela membayar mahar senilai 40 juta euro kepada Real Madrid. Dalam kesepakatan kedua belah pihak, pembayaran transfer Hakimi dilakukan dengan mengangsur sebanyak 4 kali. Besaran biaya yang ditetapkan adalah 10 juta euro dalam setiap angsurannya. Dan cicilan pertama telah jatuh tempo pada Desember 2020. Pengundaan tersebut didasarkan oleh krisis finansial yang dialami Inter akibat COVID-19. Dilansir dari Corriere dello Sport, El Real menuntut jaminan dari keterlambatan pembayaran Hakimi. Jika tidak ada jaminan, maka pihak Madrid mengancam bakal menarik kembali Hakimi. Jika ada klausul kepemilikan kembali, maka Hakimi bakal dipulangkan ke Santiago Bernabeu dan utang Inter bakal dihapuskan. Adapun penampilan Hakimi bersama Inter di Liga Italia musim 2020-2021 tergolong meyakinkan.